Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajih وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Apa kabar ikhwati fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu nikmat apapun. Mari awali pagi kita dengan zikir pagi seperti biasa. Dan jangan lupa ini hari agung Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam Yaumil Jumu'ah. Hari Jumat adalah rajanya hari. Maka hiasilah hari ini dengan amal-amal sunnah baginda Nabi SAW, terutama surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi, maka Allah berikan dua cahaya di kedua Jumat. Berikan kepada kita cahaya di antara dua Jumat. Nah, insya Allah di surat Al-Kahfi pun banyak ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah karena dahsyatnya surat tersebut, insya Allah. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin tentang bagaimana cara mendiagnosa dalam ruqyah. Ikhwati fillah rahimakumullah, diagnosa dalam dunia ruqyah adalah hal yang terpenting, hal penting yang harus kita jalankan, karena kita tidak mampu menebak sesuatu yang gaib tanpa hasil dari diagnosa, tanpa hasil dari bertanya, tanpa hasil dari menebak bahkan mengira-ngira. Dalam hal ini masuknya ke ranah ilmiah dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada ciri umum gangguan. Jadi ketika kita menanyakan beberapa hal kepada marki kita atau pasien kita, diharapkan marki kita berkata jujur dan tentang apa yang dialami selama ini. Bagaimana mereka mengalami hari-harinya, bagaimana ciri mereka ketika tidur, dan bagaimana dari perubahan-perubahan yang selama ini mereka alami, dari mulai misalkan emosinya biasa-biasa, tidak stabil, dan sekarang jadi emosian. Atau misalkan kita lihat dari mimpi-mimpinya, bahkan kita lihat dari rasa sakit yang dia alami, yang ketika dia datangi para medis atau ahli medis, dia tidak menemukan titik temu atau tidak menemukan jawaban bahwa penyakitnya ini memang tidak ada, tapi dia merasakan sakit. Nah, ini kita bisa diagnosa satu persatu. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak cara untuk mendiagnosa. Kita bisa gunakan dengan bertanya, kita juga bisa cek dengan cara minyak, dengan cara menghirupkan pasien kita dengan kasturi, minyak kasturi, atau dengan sidercare. Kita juga bisa mendiagnosa pasien kita dengan bacaan Al-Quran langsung, dan kita juga bisa mendiagnosa marki atau pasien kita dengan meminumkan mereka air yang telah diruqyah yang dicampur dengan minyak bidara. Ini bisa jadikan diagnosa, kita bisa menebak langsung ciri-ciri gangguan. Dan ketika kita semakin akurat diagnosa, semakin mudah untuk prosesi ruqyah penyembuhan. Karena ruqyah ini perlunya kerjasama antara marki dengan roki, antara pasien dengan peruqyah. Dan ketika kita tahu jenis gangguannya, maka akan lebih mudah untuk mengatasi, untuk menuntaskan gangguan tersebut biidznillah. Atau juga kita bisa
memancing mereka untuk curhat, untuk membukakan apa yang mereka alami selama ini. Dan kita bisa menebak, atau misalkan kita bisa juga tahu gangguan-gangguan yang mereka alami dari berdasarkan ciri-ciri mereka ketika tidur ataupun terjaga. Contoh misalkan ketika tidur, ciri-ciri yang paling umum, yang pertama misalkan susah tidur di malam hari. Kadangkala baru bisa tidur setelah lewat tengah malam atau menjelang subuh, sehingga subuh kesiangan. Ini orang yang susah tidur, susah sekali terpejam mata, ini merupakan salah satu ciri gangguan. Atau susah bangun, banyak tidur sehingga sering meninggalkan salat 5 waktu. Dan kadang-kadang ketika azan berkumandang kantuk mulai datang. Setelah azan segar kembali. Ini ciri gangguan juga termasuk. Atau selalu gelisah dan cemas sehingga sering terbangun di malam hari. Atau misalkan tindihan, bisa juga termasuk ciri. Jadi ketika misalkan pasien kita bercerita atau curhat, saya mengalami ini, salah satunya ketika tidur sering mimpi buruk misalkan, sering gelisah, cemas sehingga sering terbangun di malam hari, terus sering mimpi buruk, melihat hal-hal yang menakutkan seperti diserang binatang buas, mimpi berada di tengah kuburan, melihat mayat, atau misalkan digulung ombak, atau berada di dalam gua yang seram dan sebagainya. Ini merupakan ciri mereka sedang dalam keadaan gangguan. Bahkan mimpi-mimpi yang lain seperti mimpi melihat harimau, ular, kera, buaya, serigala, binatang-binatang yang lain menakutkan, ini pun merupakan ciri gangguan. Selanjutnya juga kita bisa menebak mereka ketika mereka mulai bercerita bahwa saya bermimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi, seperti jatuh ke jurang, jatuh dari jembatan atau menara bertingkat, dan selalu terperanjat lalu bangun lagi. Ini pun ciri juga. Atau kita bisa tanyakan ke keluarganya yang tidur bersama dia, bagaimana reaksi dia ketika tidur. Apakah suka mendengar dia tertawa, menangis, atau mengomel merintih ketika sedang tidur, ataukah dia suka mengigau, ataukah dia suka membunyikan gigi dengan geraham dibunyikan sehingga seperti gigi beradu. Atau mungkin dia pernah cerita dia sering mimpi melihat orang yang aneh, seperti tinggi sekali, pendek sekali, hitam sekali, atau putih sekali. Atau sering bermimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki atau perempuan, yang selalu ingin bertemu dengannya misalkan. Bahkan mimpi seakan dihimpit benda yang berat dan sulit melepaskan dari himpitan tersebut. Ini kalau bahasa Sunda termasuk erep-erep ya, tindihan, orang mau teriak tidak bisa, mau gerak tidak bisa, seperti terhimpit. Nah, itu dia erep-erep. Ini ciri khas orang yang di rumahnya ada gangguan. Atau dia pernah bermimpi berada di masa yang lalu. Kemudian dia mengalami hal-hal, saya kok mimpi tadi malam, misalkan mimpi waktu lalu dan sekarang ini seperti kenyataan, seperti japu, seperti itu. Ini juga termasuk dalam ciri-ciri orang yang terkena gangguan di alam mimpi. Dan tentunya ikhwah, tidak semua mimpi kita bisa tafsirkan gangguan jin. Kita jangan terlalu baper menafsirkan semua mimpi itu adalah gangguan jin. Mimpi di sini adalah mimpi yang dimaksud, mimpi yang dialami oleh pasien kita berulang-ulang. Artian tidak sekali dua kali, tapi berulang kali terus mimpi itu saja. Misalkan dia mimpi kuburan, besoknya mimpi kuburan lagi. Mungkin settingnya berbeda, atau mungkin kuburannya itu saja, tapi kisah dalam mimpi tersebut berbeda. Jadi 1 minggu itu berulang-ulang mimpi kuburan terus-terusan. Mimpi kuburan biasanya orang yang terkena sihir. Kalau misalkan dia mimpi tentang binatang buas seperti harimau, seperti ular, ini juga bisa dari sihir dan bisa dari amalan yang diamalkan. Misalkan dia mengamalkan ilmu ajian Siliwangi, maka biasanya yang didatangi harimau.
Atau dia mimpi didatangi oleh orang yang sudah meninggal, orang leluhur yang sudah meninggal. Ini menandakan dia sedang hampir calon pewaris jin saka dari orang tuanya atau dari leluhurnya, gangguan jin saka. Maka kalau misalkan dia bermimpi kakek-kakek, maka misalkan berjubah, ini adalah amalan-amalan yang diamalkan selama ini. Entah itu dari wirid, entah itu dari zikir-zikir yang diamalkan yang di luar sunnah, yang ribuan. Nah, ada khodam yang masuk, dia berwujud seperti kakek-kakek berjubah putih misalkan. Mas. Kecuali dia bermimpi baginda Nabi SAW, karena syaitan tidak mampu uh, menampakkan dirinya dalam mimpi berwujud baginda Nabi SAW. Maka siapa yang bermimpi Nabi SAW, maka itulah suatu nugraha, suatu kenikmatan dan suatu hiburan dan hadiah dari Allah SWT. Maka beruntung orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Baik lagi tadi, maka tafsirkan mimpi, karena menafsirkan mimpi bukan bagian dari amal-amal bid'ah atau amal-amal yang sesat. Dulu Nabi Yakub mengajarkan takwil mimpi kepada putranya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi pun ada, bahkan Nabi menyatakan mimpi itu ada tiga. Pertama, mimpi yang disebut ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, dikabarkannya lah kabar baik, bahkan kabar buruk. Ada orang yang menyihir, ada orang yang zalim, bahkan kejadian yang luar biasa, misalkan kejadian yang besok ada bagaimana, atau jawaban-jawaban dari istikharah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, bisa seperti itu. Yang kedua, mimpi dari syaitan, minasyaiton. Ini mimpi orang-orang yang tidak menggunakan adab-adab sebelum tidur, adab-adab sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Misalkan dia tidur dalam keadaan junub, dia tidur tanpa membaca doa perlindungan, tidur di ruangan yang penuh dengan gambar-gambar, gambar-gambar bernyawa, atau ada patung di sana, atau ada anjing di rumahnya, atau ada jimat-jimat keris pusaka di sana. Atau tidur dalam keadaan tanpa berwudu, ini pun juga masuk. Nah, dia tidur tanpa mengagungkan sunnah Nabi dan melaksanakan adab-adab tidur, maka dia besar kemungkinan syaitan masuk. Atau tidur dalam keadaan bermaksiat, misalkan lagi menonton TV, lagi pertandingan bola, ketiduran, nah, dia bermimpi. Nah, ini tidak bisa ditafsirkan sebagai mimpi yang baik. Nah, hanya Nabi mengisyaratkan kalau kita bermimpi buruk, maka berpalinglah ke kiri dan meludah dengan isyarat 3 kali, dan mohon perlindungan pada Allah, lalu lupakan. Kalau bermimpi baik boleh ceritakan seperti itu. Ada mimpi yang ketiga, satu tadi dari Allah disebut ilham, yang kedua mimpi dari syaitan, yang ketiga mimpi angan-angan yang belum tercapai di siang hari atau adratul ahlam. Jadi ada mimpi yang tidak tercapai, ada impian, ada ingatan-ingatan, ada bayangan-bayangan dalam hati yang tidak kesampaian, tidak siang. Maka ketika dia inginkan sesuatu, dia masuk ke alam mimpi. Nah, itu dia. Antara tiga ini tidak jauh. Kita bisa menafsirkan salah satunya. Ketika seorang terkena sihir, misalkan orang yang dekat dengan Allah dan tidak pernah berbuat zalim, Allah kabarkan orang ini sakit dan orang ini bermimpi ular, misalkan orang ini bermimpi tenggelam atau hanyut, atau bermimpi di kuburan, atau bermimpi dan lain sebagainya. Maka itu adalah kabar dari Allah bahwa dia sedang diserang. Maka sebaiknya orang ini segera melakukan perlindungan diri, baik itu dengan ruqyah syar'iyyah, ruqyah mandiri, maupun dengan zikir pagi petang, atau dengan menyerangnya dengan terapi al-baqarah. Dan carilah penyembuhan, carilah wasilah, carilah ilmu untuk menyerang mereka kembali, untuk berlindung diri dari sihir dan santet dan lain sebagainya, dan gangguan setan. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa langsung memvonis bahwa ini terkena gangguan sebelum kita lakukan lebih dalam lagi diagnosa ini, terutama alam mimpi. Dan kita tidak menjadikan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai ahli tafsir mimpi, walaupun itu ada ilmunya, ta'wil mimpi, seperti di dalami oleh Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in.
Bahkan para ulama sekarang uh, ada yang yang mempelajari ilmu tersebut lebih mendalam, tapi di sanalah permainan syaitan. Yang sangat dikhawatirkan adalah syaitan masuk dan melakukan talbisnya, sehingga tebakan-tebakan tentang sihir, tentang mimpi ini bercampur dengan talbis mereka, sehingga ada kedustaan di dalamnya, dan itulah yang diharapkan oleh syaitan laknatullah alaih. Baik, kita bisa menebak dengan bertanya tanpa harus menafsirkan. Kita misalkan bertanya begini, kalau mimpi bagaimana? Setiap malam ada, apakah mimpi yang berulang-ulang? Ada. Misalkan dia cerita, oh ya saya bermimpi didatangi kakek berapa kali nih. Minggu ini kakek datang terus dalam mimpi. Dia ngomong ini, bahkan memberikan amalan ini. Terus kita tanya, apakah amalan tersebut diamalkan sekarang? Oh tidak, karena takut. Nah, kita langsung bisa menebak ini terkena gangguan jin saka. Nanti pada prosesi terapi ruqyahnya kita gunakan surat Al-Jin, Al-Kursi, surat Al-Hasyr, dan ayat-ayat pemutus. Jadi kita tidak gunakan ayat-ayat pembatal sihir, tapi pemutus khodam. Nanti kita gunakan kita ajarkan mereka ikrar pemutus juga. Nah seperti itu. Atau misalkan kita tanya apa tentang mimpi-mimpinya berulang-ulang ya. Dia bermimpi, saya bermimpi ular, saya bermimpi tenggelam, saya bermimpi tentang kubur. Ini berkaitan erat biasanya. Kalau misalkan orang yang sering bermimpi tenggelam, ini kemungkinan diiringi dengan rasa sakit. Misalkan dia sering bermimpi tenggelam dan diiringi dengan rasa sakit yang tidak terdeteksi medis, bahkan emosi yang tidak stabil, ibadah yang tidak khusyuk, baca Quran terengah-engah, misalkan bahkan panas. Ini indikasi kepada sihir nanti larinya. Dia sering mimpi tenggelam, mimpi ular misalnya, atau tenggelam. Ini menandakan bahwa buhul yang ditanam adalah buhul yang disimpan di got atau di air. Atau dia mimpi tergantung, mimpi melayang-layang, mimpi seperti terbang terus-terusan berulang-ulang. Ini menandakan bahwa buhulnya di atas, dia digantung di atas. Nah, bisa seperti itu. Bahkan semakin dekat pasien kita ini dengan Allah, karena sihir ini bisa menyerang siapapun. Bahkan baginda Nabi SAW pun pernah disihir tanpa merongi derajat kenabian. Artian baginda mengajarkan kepada kita bagaimana mengatasi sihir. Ketika itu Nabi disihir oleh Labid al-Asom dari Yahudi Yaman. Melalui apa? Melalui rambut yang digulung dengan pelepah kurma yang disimpan di sumur tua. Dan itulah sebabul nuzul turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai al-muawwidzatain, dua perlindungan. Maka diajarkanlah kita mengatasi hal tersebut. Ya, ketika pasien kita dekat dengan Allah, misalkan dia seorang alim, dia seorang ahli ibadah, dan dia terkena sakit yang disebut dengan sihir tadi dari orang zalim, walaupun biidznillah terkadang bentengnya kuat, maka terbentengilah sihir. Tapi kadang-kadang manusia ada lemahnya juga, ada lalainya juga, dan masuklah sihir tersebut. Nah, maka semakin akurat pula mimpi-mimpi tersebut, gambaran-gambaran tersebut. Allah gambarkan, misalkan buhnya di anu, tempatnya di anu, gangguannya jenisnya ini. Nah itulah dia. Nah, itu adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permasalahan yang dia adukan kepadanya. Maka misalkan seperti seseorang yang dekat dengan Allah, dia meminta petunjuk yang mana yang baik, maka dia istikharah, ya Allah yang mana yang terbaik. Maka Allah pilihkan dalam mimpi tersebut, nah ini yang baik. Maka dia jadikan putusan. Setiap pertimbangan diadukan kepada Allah, dan Allah yang memutuskan. Dan jalan terbaik di kehidupannya dia jalankan sebagaimana Allah tunjukkan di ilhamnya. Itulah dia maka kita tidak dilarang bertanya kepada dukun. Ada orang-orang yang bisa menerawang masa depan, orang-orang bisa meramal, maka cukup tanyakan kepada Allah, salat 2 rakaat, dan Allah akan kasih jawaban. Ada yang bertanya, kenapa saya istikharah sudah bertahun-tahun tapi tidak ada jawaban juga. Jawaban itu tidak harus dari mimpi.
Kadang jawaban itu datang, Allah kirimkan orang-orang yang baik, orang terbaik dan memberikan sarannya tanpa sengaja. Dan kita mendengarkannya ternyata oh iya ini sarannya. Jadi tidak harus kita istikharah dan mimpi jawaban, tidak. Kadang jawaban-jawaban itu Allah kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu kepada kita dan menasihati kita. Itu jawaban dari Allah. Kadang juga Allah pilihkan melalui kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Dan itulah jawaban Allah juga. Jadi tidak harus dari mimpi. Pernah ada seorang ibu di Cianjur, dia terkena sihir, berbulan-bulan sakit, tidak terdeteksi medis, bahkan kasihan, dia tidak bisa berjalan, hingga akhirnya dia memohon kepada Allah, karena ini orang baik, tidak pernah berbuat zalim pada lain, tidak pernah berbuat zalim pada tetangga atau siapapun, hingga akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah apa yang jadi permasalahan ini, jalan keluarnya. Maka sebagai janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak ada hitung-hitungan, la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Maka dia tidak mencari dukun untuk pengobatannya, dia tidak pula mencari ustadz untuk bagaimana ini solusi, tapi langsung mengadukannya kepada Allah. Akhirnya apa? Bukan dari mimpi. Ketika tetangganya ke hutan, artinya ke hutan pegunungan, mengambil kayu-kayu bakar, ada kata tetangga ini dia menemukan sebuah kendi yang diikat dengan kain putih di atasnya. Karena dia ingat di film-film mungkin atau di sinetron ada yang namanya kendi itu orang melakukan jin. Dan kemudian dia mengabulkan 3 permintaan, seperti itu. Dia pecahkan si kendi itu dan ternyata di dalam kendi tersebut ada foto tetangganya yang sedang sakit. Dibawakanlah kendi dan pecahannya itu beserta foto yang ada di dalam kendi tersebut. Bahasa ini, ini saya nemuin ini di hutan. Kalau ya masya Allah, itulah jawaban buhul yang selama ini ditanam oleh penyihir dan orang yang disuruh tukang sihirnya ini, ditemukan, diantarkannya ke rumah tanpa harus mencari. Itulah jawaban. Jawaban tidak harus dari mimpi. Nah, kalaupun seorang hendak mencari penyembuhan dan dia bermimpi, kita bisa mengarahkan. Dan kita bisa menebak gangguan jenis apa dan bagaimana cara menuntaskannya. Misalkan dia terkena sihir, maka bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Kalau dia bermimpi didatangi harimau, misalkan seorang kakek yang berjubah, maka dia dari khodam. Di khodam kita bisa sarankan untuk ajarkan mereka ruqyah mandiri dengan ikrar pemutus terlebih dahulu. Ikrarkan pemutus atau mungkin dari benda pusaka yang dia pegang. Misalkan saya belum pernah mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, saya tidak melafalkan wirid-wirid yang aneh-aneh. Nah, kita tanyakan apakah antum punya benda yang dikeramatkan atau mungkin diberi dari orang atau misalkan pusaka atau bagaimana. Nah, itu barangkali di sana. Kita ambil batu akiknya, kita ambil cincinnya, kita ambil keris kecilnya, atau misalkan kita ambil rajah atau jimatnya, kita bakar, kita musnahkan, baru ruqyah. Ajarkan ruqyah mandiri. Atau mungkin dia bermimpi seolah-olah ada laki-laki yang sama, itu juga. Nah, kita bisa menebak ini gangguannya gangguan jin mahabbah, jin cinta, atau dalam bahasa kita pelet juga bisa, atau kemat orang supaya tertarik. Nah, kita bisa ajarkan biasanya ini pada wanita yang lemah iman, yang lemah hatinya. Atau pada laki-laki pun bisa. Bermimpi orang yang sama, itu saja, mengajak bermaksiat atau yang lainnya. Bahkan bermimpi disetubuhi. Nah, ini 2 kemungkinan. Satu dicintai jin, yang satu ada jin mahabbah, jin pecinta atau pelet tadi. Kita bisa ajarkan sihir masuknya nanti. Ajarkan dia ruqyah mandiri dan ayat pembatal sihir supaya dihafal dan dibacakan ketika ruqyah mandiri berlangsung. Dan mimpi-mimpi yang dialami oleh marki kita, dia berhubungan dengan penyakit yang dia alami. Misalkan dia sering sakit di belikat, sering sakit di kepala, diiringi dengan mimpi-mimpi itu. Terus dari perubahan
Ketika terjaga, kita bisa menebak, mendiagnosa bahwa ini gangguan jin. Nah, kita bacakan ayat ruqyah dengan yang searah. Tapi tentu ini merupakan salah satu anak tangga. Jadi kita tidak langsung ruqyah. Kita lakukan diagnosa dengan cara yang lain, misalkan dengan menghirupkan minyak kasturi pada pasien kita, atau kita juga bisa memberikan minum air ruqyah yang dicampur dengan air bidara kepada pasien kita. Ini termasuk bagian dari diagnosa. Atau kita langsung bacakan Al-Quran. Nanti cara-caranya setelah kita bertahap. Ini belajar mendiagnosa dari alam mimpi dulu, dari mimpi-mimpi yang dialami oleh pasien kita, insyaallah. Dan kita pula bisa menebak atau mendiagnosa pasien kita dengan melihat ciri-ciri mereka ketika mereka terjaga. Ini orang-orang yang terkena gangguan jin biasanya ketika terjaga atau tidak tidur sering merasa was-was, ketakutan dan cemas secara berlebihan tanpa sebab yang jelas. Kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang marah sendiri, kadang-kadang bicara sendiri. Bahkan kalau marah dengan kadar emosi yang tidak terkendali, sering melakukan atau mengucapkan suatu di luar kontrol dan kesadarannya. Kadang-kadang dia berbicara, kok saya tidak ingin bicara seperti ini, kok bisa bicara seperti ini. Jadi di luar kontrolnya dia. Bahkan dia memiliki dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat seperti zina, mabukan, judi dan lain sebagainya. Bab maksiat itu dia sangat bersemangat, ciri-ciri orang yang terkena gangguan. Nah, ketika dia diajak beribadah, dia sangat malas, sulit bangun, sulit zikir, sulit baca Quran, bahkan panas terengah-engah, tidak kuat baca Quran 30 ayat misalkan. Ini merupakan salah satu bagian atau ciri dari gangguan setan. Nah, orang yang terkena gangguan juga bisa cirinya itu suka berhayal, melamun, menyendiri, pikiran selalu linglung, gelisah, sedih, dan dada berdebar keras. Bahkan ketika mendengar azan dia panas telinga, itu berdebar keras, bahkan seperti linglung, seperti orang yang kehilangan arah. Sering kesurupan, ini juga sama, sering kesurupan, baik kesurupan parsial atau total. Misalkan kesurupan tangannya saja atau kesurupan total, ini pun sama, sedikit-sedikit kesurupan, sering sedih. Atau orang yang kita tebak terkena gangguan, dia sering mendengar bisikan-bisikan memanggil namanya, bisikan-bisikan orang yang berbicara. Ini dikarenakan ada jin yang tinggal di balik telinga yang telah merasuki tubuhnya. Biasanya suka pundaknya suka berat, kepalanya suka pening. Ini sering pundak berat, kepala pening. Dan kalau ke medis dia divonis kolesterol mungkin. Tapi sering mendengar bisikan-bisikan seperti itu. Ini merupakan ciri orang yang terkena gangguan. Nah, kita bisa ruqyah nanti. Atau orang ini ada yang merasa seperti ada yang mengikuti, mengejar, merasa ada yang mengajak bicara, seperti ada teman gaib. Terus ada sering mendengar bisikan untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol atau hal-hal yang dilarang oleh agama, misalkan ambil atau bunuh, misalkan tabrak atau misalkan setubuhi dan sebagainya. Nah, pasien-pasien yang terkena gangguan atau orang yang terkena gangguan sering juga mencium bau-bauan yang kurang wajar yang orang lain tidak menciumnya. Misalkan di suatu ruangan dia mencium bau amis, bau kembang, wangi kembang, atau misalkan bau bangkai. Ini pun termasuk salah satu orang yang ciri orang yang terkena gangguan. Bahkan lebih dalam lagi, orang ini bisa melihat penampakan yang sekilas tasyakul. Misalkan di ruang anu dia melihat sosok lalu hilang. Ini gangguan yang ada di matanya. Artinya bagaimana?
ada jin dalam tubuhnya yang mampu melihat dan merasakan kehadiran makhluk lain, makhluk yang sebangsa dengan dia, sehingga seolah-olah dia mampu melihat yang gaib. Itulah kenapa indigo bukanlah suatu kelebihan atau indera keenam, tapi ada suatu penyakit. Kenapa disebut penyakit? Karena ya yang normal itu tidak bisa melihat apa-apa. Normal seperti biasa, kecuali para nabi yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali para nabi dan rasul. Dan selebihnya itu ada yang orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat perkara yang gaib, bisa melihat makhluk-makhluk gaib, maka kata Imam Syafi'i, rudat syahadatahu, batal sahabatnya, batal syahadatnya, dan dia termasuk orang yang ingkar, yang sesat. Maka hati-hati ketika seorang berkata saya mampu melihat di sana ada anu di sana, kecuali orang yang indigo. Orang indigo artinya orang yang gangguan, ini orang sakit, dan tentu kita tidak bisa mempercayai orang-orang yang sakit. Bantah saja. Maka orang yang sakit tiba-tiba dia mampu melihat benda-benda gaib atau makhluk-makhluk gaib, ini merupakan ciri orang yang harus diruqyah. 70%. Atau dia tiba-tiba memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, misalkan bisa menerawang, bisa menebak, bisa meramal, maka kejadiannya itu hampir tepat misalkan. Nah ini tiba-tiba tanpa belajar. Jadi ada jin penerbang misalkan masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia merasakan sakit dan segala macamnya. Setelah periksa ke dokter tidak ada penyakitnya, dan dia mengeluhkan kepada kita, dia bisa meramal segala macam, dan tiba-tiba itu merupakan ciri juga orang yang terkena gangguan. Atau dia ada sakit, sering merasakan sakit di bagian-bagian tubuh tertentu. Nah dari bagian tubuh ini kita bisa menebak, salah satunya misalkan di area punggung, dari mulai tulang ekor ke punduk, atau di area belikat, atau area punggung saja, ada yang berjalan-jalan atau sakit atau ngilu. Ini ciri khas mereka yang terkena gangguan jin saka, jin keturunan. Solusinya, ajarkan ruqyah mandiri, terutama ikrar pemutus sebelum ruqyah. Terus amalkan amalan-amalan sunnah, ajarkan mandi dengan daun bidara, ajarkan untuk mandi dengan air hujan juga bisa. Atau dia sering sakit di area dada, area perut bawah, di bawah pusar. Ini merupakan ciri umum orang yang terkena sihir, baik itu sihir untuk agar tidak punya keturunan, atau sihir lemah syahwat, atau sihir yang lain yang buholnya ada di sana, atau gangguan di rahim, miom, kista, dan sebagainya. Kalau misalkan dia di area lambung sering punya asam lambung tinggi dan semacam, ini bisa kita gunakan herbal sunnah seperti habatus sauda, seperti madu, dan yang sebagainya. Kita banyakkan dia dengan air ruqyah untuk diminum, karena buahnya ada di lambung. Nah, kalau misalkan sakitnya di area pundak, nah ini kemungkinan besar area pundak atau area telinga sering mendengung atau sering mendengar bisikan. Ini mereka tinggal di area sana, maka kemungkinan besar dia sama, bisa dari jin sihir, dari jin saka juga bisa. Orang-orang yang bisa meramal itu di balik telinga jinnya, maka kita bisa ruqyah dengan cara menyentuhkan jari kita di telinga mereka. Khusus untuk ikhwan ke ikhwan dan akhwat ke akhwat. Atau mungkin sakit di area dada atas. Ini gangguan orang-orang mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu yang disebutkan kanuragan, tenaga dalam, kebal. Ini area ulu hati dan dada, di sana tempatnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di esok hari dan di waktu yang lain barangkali. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi kajian kita di hari-hari kita depan dan hari ini insyaallah. Silahkan yang mau bertanya, berkomentar, menambahkan, dan bahkan share yang positif, insyaallah mudah-mudahan grup ini berkah adanya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.